Hmm? Oke, kedengaran suara saya? Dengar, Kak. Baik, dari soal ini apa sih yang kamu ketahui? Coba bacakan soalnya. 2x kuadrat. Oke, limit X mendekati 1. Ya, limit X mendekati 1. 2x kuadrat min X min 1. Limit X mendekati. Limit X mendekati 1. Ya, limit X mendekati 1. Kemudian sama dengan 2x kuadrat 2X kuadrat. kurang X dikurang 1. Lalu 3x kuadrat dikurang X 3. dikurang 2. Nah, dari sini tuh kan ini dalam bentuk persamaan kuadrat ya kan. Nah, apa yang bisa kita buat ini limitnya? Bisa nggak kita samakan ininya? Penyebut. Nggak kita bentuk kayak gini. Kan misalkan persamaan itu kan kalau persamaan kuadrat itu seperti ini, misalnya X tambah 1 dikali X kurang 6 misalnya gitu. Nah, ini kita mau buat seperti ini. Kira-kira Ini difaktorin. ya apa namanya pemfaktoran ya. Kira-kira Ya. faktornya berapa? Yang atas itu jadi 2 sama 1. Membawa 2 sama 1 juga ya. Ini jadi X plus 2, X plus 1, X min 1 ya. Yang atas Iya. membawa jadi X plus 2, X min 2, X plus 1. Bukan. X plus 2, Bukan. X plus 2 Ini kan sama hasilnya sama dengan min X kira-kira. Jadi kan bisa kita buat di sini 2X. Nah, ini di bawahnya 3X. Nah, 2X plus berapa dikali X plus atau min ya, min berapa? Begitu. kalau di angka depan X-nya ada angka, tetap dihitung di bawah gitu. Iya, tetap. Karena kan dia ada 2 tuh. Kurang kan? 2. Nah, kira-kira kalau ada 2 itu sendiri, kita coba trial. Kalau ada 2 di sini, maka 2X tambah berapa hasilnya? Kalau ini kalau ditambahkan, itu hasilnya ini kalau dikali min 1. Gitu. Bisa nggak kita buat 2X tambah 1 kali X kurang 1? Karena 1 kurang min 1, 1 kali min 1 kan min 1 ya. Iya. Kalau ditambahkan hasilnya min 1. Benar nggak? Kita coba trial. Kalau misalnya kayak gitu. Nah, kita trial 2X tambah 1 kita kalikan dengan X kurang 1. Apa yang pertama kita kalikan ini kan, 2X kali X kan kayak gini ya. Hasilnya adalah 2X kuadrat. Lalu 2X ini dikalikan dengan ini, ya kan? Iya. Jadinya X min 1. ya min 2X dong. Kan 2X kali min 1. Oh iya, sorry. Lalu di ini lagi nih sekarang yang 1. 1 kali X sama dengan X ya tambah X. 1 kali min 1 min 1.
Ya, min 1. Kalau kita sederhanakan jadinya 2x kuadrat min 2x tambah x Jadi X. min Min 2x X. tambah Min X. x Min X. min x dikurang 1, bener? Sama Iya, nggak? Nah, sama. berarti ini faktornya. Coba dengan cara yang sama mencari yang ini. Berarti ini 3x nantinya. Berapa di hasilnya kok bisa nanti dapatnya itu. 1 tambah 1 sama 1. Kalau gini, untuk faktor ini seperti ini ya Raka, kamu perlu nih buat menentukan uh, kalau menentukan faktor kita faktorkan itu kalau dikali ya, kalau kita buat di sini A, ini B, ini C, A-nya kan itu sama dengan 3 ya. Koefisien aja yang dilihat. B-nya kan min 1. Ya enggak? Ini C-nya 2. min 2. Ya. Enggak bisa 2 doang. Paham Iya. nggak konsep? Kamu paham nggak konsep dari persamaan kuadrat sebelumnya? Iya, paham. Nah, kalau misalnya ya faktor itu kalau mencari faktor jika dikali maka dia hasilnya yang C sama dengan C. Kalau ditambah itu hasilnya adalah B. Nah, jadi ini cara bacanya adalah jika dikali pokoknya 3x tambah berapa dan nanti x min berapa karena pasti kalau ada min kayak ini pasti dia min ya. Kenapa ada salah satunya min ya karena satu plus tambah min sesuai dengan ini kan persamaan kuadrat itu kalau plus ketemu plus pasti semuanya positif ya Iya. kodenya. Kalau plus dengan min atau min dengan plus itu pasti nanti min. Tapi kalau min dengan min itu bisa jadi salah satunya ada yang positif begitu. Itu untuk logika untuk persamaan kuadrat. Jadi dikali hasilnya adalah berapa? Bisa jadi 2 sama 1. Ya, kalau dikali hasilnya min 2. Kalau Iya, ditambah min 2. Tambah hasil lebih. 1 min ya. 1. Nah, itu konsepnya coba dicari dulu. 3x plus 2 sama x min 1. Bukan. Nah, kalau untuk memvalidasi kita coba trial and error dulu. Ya 3x tambah 2 dengan x min 1. Coba buat seperti ini tadi. Kamu buat sendiri, saya pengen lihat dari layar. Ini nggak cukup ke bawah ya, Kak. Tapi bener, Kak. What? Ini ke bawahnya nggak cukup. Tapi ini bener. Kamu pakai pensil nggak? Nggak ya? Enggak, pakai mouse. Oh, ya, ya udah. Dihapus aja sebagian. Yang penting bisa ini bisa. Bener, Kak.
Bener kan? Berarti hasilnya benar ya? Iya. Nah, itu untuk uji validasinya. Jadi lagi-lagi saya bisa disimpulkan ya, kalau misalnya nanti ada soal-soal seperti ini, perlu kamu apakan dulu untuk langkah yang pertama, perlu Cek. cek dulu. Kalau ada angkanya di depan, maka kita perlu menambahkan angka ya. Kayak 3x, berarti 3x gitu ya. Misalnya 3x kuadrat atau berapa gitu. Bisa ditambahkan angkanya gitu. Bisa? Pahami? Iya. Paham. Nah, setelah itu baru kita, atau dalam hal ini udah tahu nih limitnya ini, terus kita lakukan yang namanya pemfaktoran. Itu yang paling penting ya, pemfaktoran. Faktornya apa sih? Gitu. Nah, dalam pemfaktoran itu perlu melihat baru yang angkanya. Kalau biasanya itu nggak ada sih yang ini biasanya, tapi ada juga yang ada sih. Nah, kalau misalnya cuma gini doang, x kuadrat kurang x tambah 2 misalnya gitu ya. Ya udah tinggal ini aja gini. Nah, x tambah berapa dan x min berapa gitu. Nah, lihat notasi ininya, min plusnya itu perlu yang saya bilang tadi ya. Itu perlu. Kalau ini plus dengan plus berarti ini semuanya adalah min. Ini min, ini min. Tapi kalau misalnya dia tadi ya, ini min semua, baik itu yang B maupun yang C itu min, itu bisa jadi adalah plus min atau min plus. Itu. Kalau misalnya yang B dan C-nya itu atau yang ini kan yang B dan C-nya ya, BC-nya itu adalah positif semua, itu pasti semuanya plus. X plus dan ini X plus. Gitu sih cara ngelihatnya. Paham ya? Iya. Oke, nggak apa ntar coba. Nah, setelah itu kira-kira kita apa ini dalam untuk penentuan limit ini? Biar lebih kita mudah. Coret. Ya, ini penting untuk dicoret ya. Nah, ini X kurang satu ini dicoret ya. Sama kan ya. Iya. Lalu tinggallah ini hasilnya ya. Berarti limit mendekati 1, 2x tambah 1/3x tambah 2. Gitu ya. Hmm. Kira-kira hasilnya berapa tuh? Selanjutnya kita apain lagi? Itu jadi hasilnya jadi 3/5. 3/5. Iya, karena kita masukin nilai X-nya ya. Sini Iya. ya. Yuk, coba dimasukin nilai X-nya. Silakan. Oke, mantap ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak soal persamaan? Ya. Persamaan kuadrat, kalau ada kita coba selesaikan lagi. Dari soal persamaan kuadrat ya. Nomor 2 aja, Kak. Oke, nomor 2. Coba sekarang saya lihat dari jambaknya aja. Tapi saya copy dulu ya soalnya ya. Oke, coba nomor 2 ya. Gimana cara pandangmu ngeliat soal nomor 2?
Kecil ya? Nah, sekarang udah besar? Udah. Nah, coba kerjain. Saya lihat dari sini. Jangan lupa dituliskan limitnya ya. Iya. Oke. Kenapa nih harus dikali dengan akar X tambah 2? Kenapa tuh? Supaya apa? Buat ngilangin akar. Buat ngilangin akarnya ya. Emang kenapa harus dihilangin akarnya yang di bawah? Kan buat ngilangin akaran di atas. Enggak, bukan ini ya. Kita dalam matematika itu juga enggak boleh. Nah, ini cek konsep kamu bahwasanya yang pertama, kenapa sih Kak harus ini, karena nanti takutnya gini, takut karena gurunya Kak, karena gurunya yang ngasih tahu ini caranya gitu. Nah, bukan itu, tapi jawabannya seperti ini. Ya, dalam matematika itu ya per atau bagi itu tidak boleh berada di bawah angka per ya, misalnya gini, 2 akar 6 itu nggak boleh. Maka kita berupaya mungkin untuk menyederhanakan menjadi bilangan asli biasa, tidak dalam bentuk akar. Makanya kita kali dengan sama-sama akar 6 itu misalnya. Nah, biar di bawahnya dapat menjadi 2/6 akar 6 begitu. Itu jawabannya. Jadi kenapa ini akar X kurang 2 harus dikali dengan akar X tambah 2 dan per akar X tambah 2? Ya biar itu di bawahnya tidak ada akar sama sekali. Itu ya jawabannya ya. Ya, coba lanjutin. Boleh. Ini jadi X kuadrat ya. X dikali X kuadrat jadi berapa, Kak? Nah, X kurang 4-nya biarin aja. X kurang 4-nya biarin aja. Ya kan, X kurang 4-nya nanti dulu. Yang kita kalikan yang ini, akar X tambah 2 dengan akar X tambah 2. Itu yang perlu kita kalikan. Kalau sampai sini gimana, Pak? Oke, lihat di sini akar X kurang 2 dikurang akar X kurang, ini ya, sama-sama. Nah, pertanyaan ini masih belum teliti nih ya, masih belum teliti, tapi nggak apa-apa. Coba saya bawa kamu ke ini yang tadi yang saya bicarakan ya. Yang kamu pair itu yang mana sih? Saya izin hapus ya. Iya. Kan yang saya pair ya, yang kamu pair kan ini kan bukan X kurang 4. X kurang 4-nya saya bilang ditahan dulu ya. Kita taruh di sini aja. X kurang 4. Kan yang kita gabung itu adalah ini, akar X tambah 2. Terus kamu kali dengan akar X tambah 2 kan? Ya. Tuh gini. Kayak pertanyaannya juga ya. Kenapa ini kan akar X kurang 2, terus ini kamu kali dengan akar X tambah 2. Kenapa di sini negatif, di sini positif harusnya? Kenapa? Untuk menganukan akar itu, kenapa? Nggak tahu, Pak. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Saya bawa kamu kasus kayak gini deh. Nih ya. Kita coba hasil cari kayak gini. Tiba-tiba ini anggap di bawah per berapa gitu, di sini akar A dikurang B. Nah, kalau misal kita kali dengan akar A kurang B, apa yang akan terjadi?
Nah, coba kita kali. Ini kan pengkaliannya seperti ini ya, akar A kali akar A. Jadinya akar A kali dikurang akar B. Akar A kali B maksudnya, akar A kali B. Jadinya akar AB. iya, min B akar A gitu kan. Terus min B. Nah, ini min B kali akar A. Min B akar A. Ya, min B akar A. Lalu min B kali min B. Plus B. Plus B berapa? B kuadrat. Nah, plus B kuadrat. Nah, kalau misalnya kita kali dengan ya, sama-sama min, apakah niat kita tercapai? Yang kan tujuan kita tadi adalah menghapus akar, ya kan, dari part tersebut. Misalnya ini 1 ya, ini 1. Apakah tercapai? 1 per, dia jadinya 1 per A kurang B akar A kurang B akar A tambah B kuadrat. Atau kita sederhanakan jadinya 1 per A kurang 2B akar A. Ya kan, min B kurang min B, min 2B kan? Iya. Ditambah B kuadrat. Apakah akan terjadi? Apakah jadinya tidak ada akar di sini? Enggak, masih ada. Nah, makanya ini penting banget. Mungkin kamu bisa catat untuk konsep yang sesederhana itu ya. Sederhana ini konsepnya untuk dari aljabar. Bahwasanya ya, kalau untuk menghilangkan akar itu ada 2 metode. Pertama untuk yang single, kita bilangnya single atau tunggal. Untuk yang tunggal, 1 doang, misalnya contohnya 1 per akar A, maka cukup dikali dengan akar A per akar A aja, yang sama, yang ini. Maka dia akan menjadi seperti apa? Akan menjadi seper A akar A. Gitu, itu tujuannya. Untuk yang single. Tapi kalau bentuknya 2, itu misalnya kayak tadi ya, akar A kurang akar B, ini yang pertama, yang kedua single, ini yang double kayak gitu. Akar A kurang B misalnya gitu ya. Ini kalau 1 per akar A kurang B, itu nggak bisa kita kalikan sesamanya dia. Kita harus berlawanan. Kalau di sini negatif, dia harus jadi positif. Makanya, itu jawaban yang tepat untuk kenapa, Kak? Ini ketika itu kamu harus menjawab seperti itu. Karena kalau dikali dengan sesamanya dia tidak akan membentuk ataupun menghilangkan akarnya. Justru dia malah menambah akar, tetap akar kan? Gitu. Yeah. Nah, itu makanya di 1 per akar A kurang B itu harus dikali dengan akar A tambah B per akar A tambah B. Jadinya apa? Gini. Dalam aljabar, kalau misalnya ini dikalikan, maka kita cukup mengurangi. Karena nanti hasilnya juga sama. Coba kita akar A kali akar A berapa? A. Iya, A. Akar A kali B. Jadinya? B akar A. Ya, tambah B akar A. Ini kita harus jeli ya, untuk apakah dia tambah atau dia kurang. Itu penting banget. Oke. Terus yang min B. Sekarang kan min B nih. Min B kali akar A. Jadinya? Min B akar A. Min B akar A. Lalu, yang min B kali plus B. Jadinya? Min B kuadrat. Min B kuadrat. Apakah sekarang bisa kita coret yang ini? Plus B akar A dengan min B akar A? Bisa. Nah, makanya dengan demikian akar A tambah B per, di sini aja ya, di sini. Jadi akar A tambah B per A kurang B kuadrat. Apakah ya keinginan kita untuk menghapus akar di bawah tercapai? Iya. Itu jawabannya. That's why. Nah, balik ke sini.
Oleh karena itu kita harus jeli, jangan langsung ini. Kalau bisa kamu tulis sedetail mungkin. Kalau yang kita ketahui X kurang 4, ya udah kita simpankan dulu. Karena ini sama ini nanti lawannya. Ini sama ini kita kalikan. Ininya nanti dulu aja. Oke. Aman ya sejauh ini ya. Yeah. Nah, sekarang coba akar X tambah 2 dikali akar X tambah 2. Oke, tadi kamu jawabnya minus. Apakah mungkin kalau plus ketemu plus jadinya minus? Masih ingat nggak teorema tadi? Saya bilang. Ya, dalam penjumlahan untuk faktoran untuk menjadi persamaan kuadrat, ini perlu dicatat. Nanti habis ini aku kasih kamu space untuk mencatat ya. Plus ketemu plus untuk yang ininya ya, itu akan menjadi positif semua. Tapi kalau plus ketemu min, itu akan menjadi min semua di sininya. Yang tadi barusan kita bahas. Barusan banget. Nah, ini kan min semua. Kenapa? Karena dia plus ketemu min. Plus, ya aku ini. Nah, ini plus ya. Ini min. Ya, ini plus, ini min. Makanya ini negatif semua. Begitupun juga dengan min plus, itu juga negatif semua. Tapi kalau salah satunya, kalau semuanya min, apa yang terjadi? Maka salah satunya ada yang min, ada yang plus. Ya, yang di B-nya yang min. Gitu. Oke. Paham nggak konsepnya? Iya. Yeah. Oke. Sampai kamu emang benar-benar ini emang sedetail itu ya. Nah, sekarang akar X kurang 2, tutup kurung. Ini akar X tambah 2. Nah, ini lawan ini lawan ini. Fokus kamu kalikan ini. Ya. Ya, coba dikalikan dulu. Gimana kan nulisnya? Ah? Di mana nulisnya? Di sini juga nggak apa-apa. Kalau agak kesulitan nggak apa sih, kayak kamu tulis di kertas. Ada kertas kan ya? Apa di sini aja deh. Oh iya. Yang dikalinya itu yang X sama X 2 sama 2 doang kan? Atau sama X X sama X sama 2. Oke. Ya. Perhatikan cara saya mengkalikan tadi. Kamu kalau belum paham nggak apa-apa, disuka ulang lagi Kak. Nah, coba perhatikan ketika ini saya mengalihkan tadi. Saya mengalihkan ke semuanya kan? Iya, oke. Iya. Bukan bukan begitu konsep untuk mengkali faktor untuk dalam pertemuan kuadrat.
Udah? Ya, Nah, ini 2 akar X tambah 2 akar X gitu bisa kita tambahin nggak sih sebenarnya? bisa. Jadinya berapa? 4, 4, 4 akar X. Biar lebih sederhana lagi. Nah, kalau yang di bawahnya benar ya, X kurang 4. Gitu, itu tujuannya. Oke, udah ya, kalau gitu ya. Ya, Oh, udah dapet nih hasilnya. Sekarang bagus. Aduh, masih dapet. Oh, ini. Nah, kan berarti kamu dapatnya nanti tadi kan limit ya, tetap limit seperti ini. Ya. Limit X mendekati berapa itu? 4 ya. Nah, jika X kurang 4, kurung, ininya tadi adalah berapa yang di atas tadi? Ini perkaliannya berapa tadi? Raka? X tambah 2 tambah 4 X. 4 akar X Tambah 4 akar X ya. tambah 4 Dibagi X min 4. X min 4. Nah, ada nggak yang bisa kita hapus kalau dengan posisi kayak gini? Enggak. Nggak ada, yakin? Ada yang kita coret? X dengan X. 4 dengan 4. Yang mana? Oh, itu sama yang kiri ya. Itu kiri. Iya, ini Iya. sama yang kiri nih. Makanya aku bilang Iya. X kurang 4-nya kita hold dulu, kita tahan dulu. Iya, bisa. Nanti kan ini kita kalikan kan? Nah, sama kita kalikan kan? Nah, berarti ini bisa kita coret nggak nih? Bisa. Nah, sekarang baru kita masukin nilai X 4-nya berapa. Itulah dapat hasilnya. Coba dikerjain lagi.
Akar 4 itu 2. Iya, akar 4 2. Berarti 2 kali 4. 2 kali 4, 8. 8 tambah 4, 9, 10, 11, 12, 12, 4, 16. Berarti nilainya 16 ya? Iya. Oke. Nah, sekarang soal harap yang di soal selanjutnya bisa dianalisa lagi ya. Nih, soal nomor 3 berarti ya. Apa sih yang kamu ketahui dari soal nomor 3? Oke, silakan kerjain dulu. Cuman tahu yang atasnya nggak tahu mau diapain, tapi kalau yang di bawah difaktorin kan. Iya, coba yang di bawah difaktorin yang di bawahnya dulu. Nah, kalau yang di atas tuh kayak gini. Ini kalau kita kuadratikan gini kan, 2x kurang 1 kuadrat itu kan sama dengan, misalnya gini nih, x tambah 1 kuadrat. Itu kan sama dengan x tambah 1 kali x tambah 1 kan? Iya. Ini ada 2. Nah, kayak gitu dia. Nanti bakalan salah satu ada yang di ini enggak gitu. Ada yang bisa dicoret enggak? Gitu. Coba dulu. Ini pun kayaknya nggak bisa difaktorin ya. Nggak bisa cara faktor dia. Cara biasa nih kayaknya. Langsung dimasukin. Karena gini, kenapa nggak bisa, kan dia sama-sama 2x kurang 1 kali 2x kurang 1 kan, gitu. Sedangkan yang di bawah itu cuman x-nya doang, nggak mungkin 2x kan. Ingat nggak tadi saya bilang, kalau ininya 2x kuadrat baru bisa 2x plus min min min. Nah, ini kan nggak bisa. Ini salah satunya nggak bisa di apa? Coret. Iya, nggak bisa dicoret. Makanya kita tuh menjabarkan aja. Coba kamu jabarin aja. Tapi jangan langsung dikerjain kayak gitu, langsung dijabarin dulu. 2x kurang 1 tuh kita buat dikalikan dulu kan sama 2x kurang 1. Coba gitu. 2x kurang 1 dikali 2x kurang 1 tadi. Langsung dimasukin aja kan x-nya jadi 3. Apa? Langsung dimasukin aja. Dikalikan dulu. Disederhana, buat seperti ini. Buat kayak yang di bawah ini. Ini kamu perlu kalikan ke dalam. Jadi 2x kuadrat. 2x kali 2x 2x kuadrat. 4x. Min 1 kali min 1. Ya, atau di 2x kali min 1 dulu ya? Iya, dialurkan dulu.
1 kali min 1 plus 1 kurang 25 di 24 ya. X-nya 4X-nya benar tuh kayak gitu. Kenapa? 4X-nya benar. Emang 2X kali 2X 4X. Penambahan dong kalau gitu. 2x kali 2x 2x kuadrat. Itu 2x kuadrat salah. Tuh, sama salah. Ayo gimana perkalianmu nih untuk ini? 2x kali 2x. Kalau kali 2X, kalau 2X kali 2X emang 4X. Emang itu operasional perkalian? 2x kali 2x. Kalau X kali X berapa? X kuadrat. Nah, kalau 2X kali 2X? 2x kuadrat. Bukan. Nah, ini pentingnya untuk mengalihkan setiap koefisien di depannya. Kenapa ini 1X dikali 1X itu sama dengan X kuadrat? 4x Karena dia kuadrat ya. ke 1, X kali X, X kuadrat. Nah, itu. Ini perkalian simpel ya. 4x kuadrat. Empat X-nya bisa dibenahi dulu. Jadi Itu bisa ganggu ya. Maksudnya bukan lagi gampang. Nanti ganggu pemahaman kamu sendiri, Raka. Bukannya apa-apa, itu jadi pemahaman. Nanti kamu bisa jadi, kalau operasional, nah bisa jadi gini. Kayaknya aku lihat beberapa ya. Nah, kamu udah bagus matematikanya, hanya yang perlu dibenahi adalah konsentrasi kamu dalam mengerjakan, serta aku tahu kamu pengen langsung hasil gitu. Tapi dalam matematika itu kita perlu proses sedetail mungkin sehingga bisa dapetin. Gitu. Itu sih yang aku dapetin dari kamu tadi. Udah beberapa pertemuan yang udah kita lalui kayak gitu. Itu sih Raka. Nah, ini perlu kan 4x kuadrat jadi ya. Kita perlu buat nama duanya. Biar bisa clear, bisa lebih jelas. Nah, yang bisa ya, ini nih. Coba kita jadi review materi aljabar 326. Untuk penambahan itu ya, AX tambah BX itu sama dengan A tambah B kali X. Kenapa? Karena faktornya sama. Paham ya, Raka ya? iya. Kalau AX dikali, atau dalam kurung kita buat, dikali BX, itu sama dengan A kali B, X-nya kuadrat. Karena X kali X. Itu kalau perkalian. Nah, kalau ini, ada yang bisa kita samakan. Kalau yang gini, yang bisa kita jumlahkan itu atau bisa dijumlah atau dikurang itu yang punya variabel sama nggak sih? Iya. Apa yang sama dari sini? Nah, itu perlu jelas. Kalau udah kita jabarin, ada yang bisa kita perjelas lagi nggak? Apa yang sama? Jadi jangan berhenti di titik ini doang. Udah nih 4X-nya, 4X-nya dibenahin. Karena tadi udah aku mencoba untuk membenahi ya. X kali X, oh benar Kak, 4X kuadrat. Kalau coba kamu buat 2, 4X kuadrat. Nah sekarang apa yang variabel yang sama? Ada nggak? Kamu ketemu variabel yang sama? 2x min 2x. Iya, itu diselesaikan juga. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Cara untuk matematika. Harapannya nanti lebih semangat lagi ya ngerjanya ya. Kira lagi nunggu tadi. Enggak, aku tidak menunggu. Aku justru menunggu kamu menuliskan itu kayak gitu loh. Aku tuh justru menunggu kamu nyelesain. Gitu. Jadi aku lihat gitu. Enggak, nah, jadi ini maksud aku adalah dalam pengerjaan ini mungkin loh ya. Kamu udah udah tahu matang bener konsepnya. Kenapa mungkin kamu belum lulus nih kata ini kan hasil ulangan ya. Nah, itu tadi gitu. Karena kamu nggak fokus ngerjainnya sama
kurang teliti. Nah, itu yang harus kita gali dalam pertemuan setiap aku pertemuan pasti gituin ke kamu kan. Kamu yang harusnya banyak ngerjain gitu. Kalau aku yang banyak ngerjain berarti aku yang belajar dong. Ya. Iya. Bisa ya? Satu frekuensi kan sekarang ya? Udah, sekarang kamu sederhanakan. Nah, ini udah sederhana nih. Bagus. Aku salut cara berpikir kamu. Tanpa aku jelasin pun ini udah Kak, benar ini +1 jadi ini 24 gitu. Cuman ininya nggak kamu sederhanain. 2x-nya. Maka kalau emang mau disederhanakan, sederhanakan sampai sederhana mungkin. Coba sederhanakan. Yang di atas aja yang aku buat sama dengan itu. Udah Kak. Udah ya? Nah, setelah itu baru kalau udah selesai, baru kita tulis lagi. Nah, jadi apa sih namanya? Diterorganisasi gitu ya buat nilainya. Jadi, limit. Nah, limit X mendekati berapa tadi? Mendekati 3. Nah, limit X mendekati 3, ini penting untuk kita selalu tuliskan. Untuk pertama mungkin kamu perlu mencari penyelesaian dari ininya aja faktornya. Nah, baru limit X mendekati 3, 4X kuadrat, sebutin apa lagi? Min 4X. Kurang 4X. 4X ditambah tambah 24. per X kuadrat. Dikurang 2X dikurang 3. Nah, coba selesaikan. Nah. Sebentar. Sembilan kurang 6 kurang 3 itu sama dengan 6. 0 ya. Berarti tak hingga ya. Tak hingga berarti jawabannya. Yang atasnya karena 12 itu 24. 24 kali 2. Empat delapan ya. Paham ya? Oke, sekarang soal nomor 4.
Coba kerjain dulu. Kalau ini itu dikali bukan enggak? 1 Ya, per X min yang 1 dikali fokusnya 3. fokusnya dalam kurung aja, benar. Dikali masing-masing kan. 1 per X min 1 dikali 3 per X per 8 terus dikali Ya. sama yang 1 X plus 2 juga. Oke, dalam matematika kalau kita dalam kurung itu, kalau dikurung, itu kita fokusnya ngerjain yang dikurung dulu. Bukan yang kamu gak kalikan ke dalam, 1 kurang X ke kurang, bukan. Iya, Tapi iya. kamu fokusnya ke ngerjain yang dikurung dulu. Ya. Oh, 3 kurang 1, 2. Gitu maksudnya. Bukan deh. Nggak bisa. Nggak Nggak bisa. bisa. Oke. Coba saya bawa kamu ke ini, ke memori SD ya. Dalam mengurangkan untuk pecahan, itu syarat yang pertama apa? Yang sama ya. Harus penyebutnya sama kan? Iya. Apa itu penyebut yang ini? Misalnya A per B, mana yang penyebut? Iya, iya. Paham, Yang paham. B kan? Hmm. Nah, kalau A-nya sembarang nggak apa-apa kan? Yang penting B-nya sama. Nah, sekarang pertanyaanku, apakah B-nya sudah sama? Belum. Nah, itu yang harus kita samakan. Nah, tahu nggak cara buatnya samanya gimana? Itu sama-sama dibagi 2. Nah, cara mudahnya gini. Cara mudahnya adalah, nih, misalnya ternyata berbeda ya. Oke, nih, 1/2 ditambah 1/3. Nah, biar sama, ini lebih enaknya kita kali yang di bawah. Maka dia pernya, kalau 2 kali 3 berapa? 6. Nah, itu dalam penambahan sebuah operasi bilangan pecahan, ya kan? Nanti 6 ini baru kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 6 bagi dengan 2, 3. Nah, 3 hasilnya nanti dikali dengan 1. Baru dikali dengan 1. 3. 3. Baru, nah sekarang 6 lagi kita bagi dengan 3. Kita berapa hasilnya? 2. Nah, sama dengan cara yang sama. 2 kali 1. 2. Kita kali lagi dengan 1. Berapa tuh? 2. Nah, baru 3 tambah 2. Nah, ini kan ada sini karena operasinya plus, di sini plus. Maka 3 tambah 2 sama dengan 5/6. Inilah hasilnya. Gitu. Coba dengan cara yang sama. X-nya nggak usah dibawa kan, kalau pakai cara kayak gini tinggal 8 kali 2-nya. X-nya nggak usah dibawa kan. Di bawah nggak boleh, kita nggak boleh, dalam matematika kita nggak bisa begitu. Kita harus realistis, harus nggak boleh mengurangin gitu. Jadinya gimana tuh? Ya, aku bantu tulis ya. Yang kita fokuskan ke sini dulu. 3 per X tambah 8 kurang 1 per X tambah 2. Biar sama di bawah ini, harus diapakan tadi aku bilang? Dikali. Apanya yang dikali? Penyebutnya. Berarti setiap penyebutnya kamu kali kan? Iya. Iya. Jadi nanti gimana? Per X kuadrat. X tambah? X tambah 8. Lalu? Kali X tambah 2. Benar. Nah, ini nih. Kayak gini. Nah, begitu cara pola pikirnya. Ini kita langsung kalikan. Udah paham belum sampai sini? Iya, terus. Nah, kalau ini, nah, jangan dulu kita selesaikan yang persamaan di bawah ya. Ini faktornya.
Kalau X, akar X tambah, dalam kurung X tambah 8, tutup kurung, buka kurung lagi X tambah 2, tutup kurung, itu dengan cara yang sama, tadi gimana ya? Kita apakan dengan ini? Bagi. Dibagi. Kalau kita bagikan hasilnya berapa? 1. Oh ya, bukan X tambah 8-nya doang. Semuanya ini kan udah jadi keluarga kan ya. Oh, Ini udah jadi keluarga, kita bagi gitu. jadi berapa? Udah aku tulis ya. X tambah 8 kali X tambah 2. Dibagi itu sama dengan per nggak sih? Iya. Kalau dibagi dengan X Jadi tambah 8, X plus 2. Iya. alhamdulillah. Oke, dapat ya. Dapat X tambah 2 berarti ya hasilnya ya kalau dibagi ya. Iya. Nah, lalu kita apain lagi tadi caranya ini? Kali pembilang. Dikali dengan pembilangnya. Oke. Kalau gitu. Jadinya X tambah 2 kita kali dengan 3. 3. Jadinya berapa tuh? 3X tambah 2. Oke. Kayak hati-hati lagi ya. Ya udah saya tuliskan, bantu tuliskan nih. 3 dikali X tambah 2 berapa Raka? Ayo. 3X terus 3X tambah 6. Benar banget. 3X tambah 6. Oke. Nah, sekarang operasinya apa sih? Tambah atau kurang nih? Disuruh Tambah. ngapain? Tambah enggak? Coba dia. Kurang. Oke, iya. Tadi yang saya minta tolong tuh dijaga fokusnya ya. Fokus ke soalnya dan juga fokus ke operasional juga. Oke. Nah, sekarang setelah itu kita apa lagi nih? Apa lagi yang harus kita kerjain? Dibagi Ingat ya, kita sama. harus adil ya. Harus adil kan ya. Pertama ya, harus adil ya. Kan kita udah mengalihkan penyebutnya tuh, maka kita harus bagikan lagi dengan penyebutnya itu sendiri. Yang belum kita bagikan dengan penyebutnya yang mana? Kanan. Yang kanan Tambah ini. 2. Iya. Kalau kita bagikan hasilnya berapa kalau itu? Tambah 8. Iya, benar sekali. Ya, kalau kamu notice atau kalau kamu ingat tadi aja kenapa aku langsung kalikan Kak gitu ya. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Enak karena kenapa nanti enak. Kalau 6 ini kita bagi dengan 2 pasti hasil sebelahnya. Kalau 6 bagi dengan 3 pasti hasilnya di yang di sebelah sini. Kayak gitu ngeliatnya. Ya kan? Iya. Nah, kalau gitu ini X tambah 8 kita apain lagi? Dibagi. Kita bagi. Dibagi kan udah, terus apa lagi? Oh, kali pembilang. Kali 1. Iya, benar sekali. Jadi hasilnya kalau X plus 8. X plus 8. Oke. Udah kan ya? Coret. Sama kan ini ya? Udah? Iya, sudah. Udah. Ini loh. Oke, siap. Nah, sekarang udah semua, udah paham semua sekarang operasiannya untuk apa? Flash seperti ini, apa sih yang perlu kita lakuin? Apa coba? Coret. Yes, dalam ini penyederhanaannya ya. Ada nggak sih yang bisa kita sederhanain? Kita sederhanain ya. Oke. Ini yang di atas 3X tambah 6 dikurang X tambah 8 yang di atasnya dulu. Apa yang sama adalah X sama X kan? Iya. Nah, ini kalau kita baca kan 3X kurang X. Berapa tuh? 2X. 2X. Nah, ini harus kayak gini nih. Kadang kan kurang nih. Kalau kali beda lagi. Kalau kali harus berbentuk yang seperti tadi ya. Kapan-kapan deh coba kamu pelajarin lagi bagaimana cara mengali. Ya. Mengalihkan yang punya variabel. Nah, sekarang yang 6 lagi kan, 6 dikurang plus 8. Gimana tuh? 6 kurang plus 8. Gimana tuh? Jadinya? Min 2. Iya, benar min 2. Berarti 2X kurang min 2. Kayak gitu. Udah. Nah, sekarang tinggal yang di bawahnya lagi. Kali X tambah 8 kali X tambah 2. Ya, gini aja dulu ya. Ada nggak nih? Nah, ini 2X kurang 2 ini bisa nggak kita keluarkan? Bisa nggak kita jadikan 2 kali X kurang 1? Bisa nggak? Bisa. Ya, paham nggak kenapa dikeluarkan? Yang kayak gini. Itu lupa caranya gimana. Oke.
Caranya itu, ini yang sama yang mana? 2. 2 kan? Nah, 2-nya itu kita keluarin. Kalau 2-nya kita keluarin, kita buat dalam kurung, yang tinggal sisa di sini apa? X. X-nya doang. Kalau yang di sini tinggal sisanya kan dikurang ya. Yang di sini nanti sisanya berapa yang tinggal? 1 maksudnya. 1. Gitu. Nanti kalau misalnya nih ternyata 3X tambah 9. Buat penyederhanaannya, bisa nggak 3-nya kita keluarin? Jadi 3X tambah 3. Nah, benar. Itu untuk penyederhanaan ya. Nah, sekarang per X tambah 8 dikali X tambah 2. Gitu kan? Udah nih. Kalau kita lihat di sini, dia bilang gini, limit X mendekati 1. Ya kan? Limit X mendekati 1. Makanya saya bilang, dalam untuk penyederhanaan ataupun dalam pekerjaan soal limit yang di dalam kurung itu, ya apapun ya, nggak cuma limit matematika lah intinya, yang dalam kurung itu kita kerjain duluan. Tuh fungsinya apa? Nanti biar bisa ketemu polanya. Maka ini jadi adalah 1 per kurang 1 kan tadi? Kali, ya kan? Dikali dengan ini. Ya nggak? Yang udah kita kerjain. Benar ya? Kayak gitu ya? Iya. 2 kali X kurang 1 per berapa tadi? X tambah 8, X tambah 2 ya. X tambah 8 kali X tambah 2. Nah, udah ketemu pola kan? Apa yang bisa kita sederhanakan sekarang? X min 1. Iya, benar sekali ya. Nah, berarti inilah bentuk sederhananya. Tinggal menentukan limit X mendekati 1, 2 per X tambah 8 kali X tambah 2. Sekarang baru kita masukin nilai X. Gitu. Silakan kerjain. Oke. Nah gitu. Aku nggak ngeraguin kalau untuk masalah hitung-hitungan kalau udah selesai prosesnya kamu bisa. Ya, cuma untuk mendapatkan prosesnya itu kamu perlu belajar sih, kakak. Itu ya jadi catatan aku sebenarnya dari sejak kita pertemuan. Oke? Yuk bisa yuk kita bisa bareng-bareng ya. Kakak aman? Aman nggak? Iya. Nomor 5 sekarang ya. Ini kamu tadi sambil nyatat atau gimana ya? Udah makan kah makan siang? Apa? Aku lagi sambil makan siang. Maksudnya? Kamu sambil makan siang? Iya lagi makan siang, tadi belum makan soalnya. Oh iya. Ya udah lanjutin. Coba kerja. Kalau ini kayaknya nggak bisa di ini kan? Nggak bisa apa? Kalau kita karena di bawahnya udah X kurang 3, jadi nggak perlu lagi kan kita sederhanakan. Karena nggak bentuk akar kan di bawahnya.
Maksudnya nggak usah dikali. Langsung Akar. masukin aja nilainya. Tiga kurang 3. 0. Yes. Sehingga kan nanti jadinya Terhingga. kan bagi yang 0 kan? Begini. Kalau Iya. 0 jadi terhingga kan? Iya. Nomor 6. Tapi kalau bukan kota hingga per terhingga nggak bisa. Apa? Ya emang nggak bisa. Apapun yang dibagi 0 itu nggak bisa. 0. 0 bagi bilangan berapapun nggak bisa juga. Itu sudah prinsipnya. Coba yang ini sekarang. Ini X mendekati 0 ya. Nah, ini wajib banget kamu sederhanakan. Kenapa? Karena ada akar di dalamnya. Itu yang menjadi pengganggu. Hmm. Benar sekali. Jadi dulu. Fokus kamu sekarang adalah ngerjain di bagian bawahnya aja. Benar sih, 1 kurang 2X dikurang 1 tambah 2X kan. Yang atasnya jadi Di atasnya juga coba. Kamu kalikan dengan 4X, bisa nggak di dalamnya? Ini coba sederhanakan dulu. Apapun itu kamu sederhanakan dulu ya. 1 kurang 1 min 2X tambah 2X. Kok ditambah? Oh, dikurang deh. Belum enggak sih? Ini dikurang. Kan iya. Kan ini pentingnya untuk menuliskan bentuk kayak gini. Iya. Nah. Jadi min 4X. Benar. Nah, ini jadi 4X. Nah, yang di atasnya lagi tuh 4X kali. Bentar nggak, Kak? 4X akar 1 min 2X. Benar. Terus ditambah 4 apa? Masa 4 doang? Oh, iya. Kelewatan. Sesama 4X-nya bisa dicoret nggak sih? Karena kan semuanya di variabelnya. Bisa. Ini dicoret nih, dicoret semua. Ini tinggal min kan? Iya. Jadi min berapa tuh? Kan ini bagi min. Nah, kalau jadi min kan tinggal min
1. Min ya, dalam kurung kita buat dalam kurung penting banget. 1 akar 1 kurang 2x tambah akar 1 tambah 2x kan? Iya kan? Nah, Iya. selesai di dalamnya sekarang menggunakan limit x dengan 0 itu. Kalau limit x jadi 0 itu, oh iya udah tinggal 0. Sama aja ya. Nol kali 2, 0. 1 kurang 0, 1. 0 kali 2, 0. 0,1 akar 1. Akar 1 tambah akar 1 akar 2. Itu akar 2. Emang akar 1 berapa? Akar 1 1. Iya, akar 1 ya 1. Ya maksudnya dijadiin keluarin dulu jadi 1. 1 Nggak tambah bisa, 1. nggak ada ceritanya gini. Akar 4 tambah akar 4 adalah akar 8. Itu nggak ada. Nggak ada. Bukan yang di dalamnya yang kita ini, bukan. Ini kita selesaikan dulu. Akar 4 berapa? 2. Akar 4 berapa? 2. Berarti 2 tambah 2, 4. Bagi yang 0. Jadi min 2, Kak. Ya, min 2. Benar itu jawabannya. Oke, udah makin bagus nih cara kamu matematika. Ini lagi coba lagi ya. Nomor berapa itu tadi ya? Tadi 5. 6 tadi 6. Oke, sekarang 7. Oke, apa sih yang yang bakalan kamu lakuin kalau di sini? Faktor. Benar banget. Hmm. 7, 4. Ya, apa jadi berapa ya? Jadi berapa, Kak? Kalau 3x itu 3-nya ke itu enggak? Terus jadi Ingat ngaruh tadi perkalian berapa kalau dia hasilnya 3. plus 3. Ini Tambah plus. Ini sama dengan apakah plus dan plus nantinya? Apa min atau plus atau min plus atau plus min? jadi min plus min. Ini adalah jawabannya adalah Kalau C-nya plus, ini plus ya. Nah, itu jawabannya. Kira-kira apa? min berarti. 7 sama 3. Ditambah hasil 3 dikali hasil 7. Hasilnya sama dengan plus 3. Dikali. Ya, perkalian berapa hasilnya plus 3. Kan gitu kan? Perkalian berapakah hasilnya plus C-nya? 3 kan? Itu nilainya. Nah, kalau ditambahkan min 7.
Yang kalau perkalian 3 itu apa aja? Cuma 3 ya kan? Cuma 3 3 kali doang. 1 kan? Iya. Berarti kalau gitu min 3 dan min 1 kan pasti jadinya nanti. Iya nggak? Tapi nanti ditambah bukan min 7. Coba dulu. Kalau kita balik 3-nya di sini misalnya, kita coba. Ya, coba dulu, trial dulu. Benar nggak hasilnya sama dengan 3x kuadrat? Jangan langsung diperin dulu, jangan. Kita uji trial dulu. 3x kuadrat. Terus 3x kali 1. Ini kali min 1. Enggak ya? Bukan ya berarti ya? Berarti kebalik. Satunya di depan, x min 3-nya di belakang. Coba. Min 3x kali min 3. 3x kali min 3 berapa? 3x kali min 3 9x atau 3x kali min 3 min 3x min 9x. Coba kalau yang di bawah ini, kalau 9x kuadrat kurang 6 itu sama dengan berapa sih? Kurang 16. Harus difaktorin. Jadi kalian 16 4 kali 4. Iya, ini kan berarti 3x tambah 4 dikurang kali 3x kurang 4 kan? Iya. Kalau begini ini mudah, soalnya dia harus sesama biar bisa dapat seperti ini. Nanti kemungkinan di sini ada 3x tambah 4 atau 3x kurang 4. 3x kurang 4 deh. Tapi nanti kalau 3x kurang 4 di sini nggak mungkin plus 3. Kalau satunya pun itu nggak mungkin plus 3, ya kan? Ya nggak sih? Coba di sini 3x kurang 4, di sini 1. Pasti kalau kamu dikali, itu hasilnya plus 4, bukan plus 3, ya nggak sih? Iya. Kemungkinan salah soal. Coba kalau ini 3x kurang 4 dikali x kurang 1. Coba gimana tuh? Apa sama nggak dengan min 7x? Kalau min 4 sama min 1. Nah, min 4 kurang 1, min 4 kali 1, min 1 plus 1 ya? Min 4 kali min 1. 4. Kok bisa 1? Salah. Nah, kemungkinan ini plus 4 deh kayaknya, bukan plus 3. Salah soal dia, salah ketik. Ya, gitu ya. Kita kelihatan kok, polanya mereka tuh mau menghilangkan salah satu. Menghilangkan salah satu dengan cara faktor kan. Memfaktorkannya. Cuman mereka lagi-lagi gini, 3x kuadrat kurang 7x tambah 4, bukan tambah 3. Itu ya.
Iya. Ya, karena kalau tambah 3 nggak dapat kayak tadi. Oke, coba kalau udah gitu kamu buat serapi-rapi mungkin. Kan udah tahu polanya ya. Silakan. Di yang baru juga nggak apa-apa. Limit X mendekati hingga terus ini. Bisa jadi tambah 4 gitu. Kamu buat kayak gini, 3x kurang 4 kali x kurang 1 per 3x tambah 4 kali 3x kurang 4. Kenapa? Pencet, pencet. Coba kerjaan yang sebelah sini ya. Oke, good, benar sekali. Jangan lupa dituliskan limitnya. Kamu selalu lupa nih, ya. Yuk, diingatkan limitnya, itu penting banget. Berapa tadi? Coba, ya. Kok Y kuadrat? Sembilan maksud kamu. Yang ini dong hasilnya udah kan? Oh iya ya. Kan udah dijabarin. Ini Kak. Baru sekarang X hingganya dimasukin menjadi nilainya. Sehingga tuh jadi 0 Mas. Apa? Sehingga jadi berapa? Jadi Sama dengan 0. Jadi hilangin aja. Yang ada X-nya biasanya langsung hilang. Kayak X jadi tahingga dikurang 1. Gitu. Jadi tinggal min 1 tambah 3 kali tahingga pun 0 kan? oh. Oh iya iya iya. Mbak, iya. Berarti. Nah, gitu deh hasilnya. Coba dibahas yang terakhir. Kalau nomor 9 ini gimana? Kita coba nomor 9 ya. Oke, nomor 9. Apa yang ada yang kamu bikin kalau nomor 9 itu? Kecil kali. Apa sih yang dipikiran kamu sekarang nomor 9? Difaktorin atau dihilangin akar. Tapi dihilangin akar juga nggak bisa ya.
Difaktorin. Gimana tadi? Difaktorin. Enggak bisa. Kalau difaktorin mau digapain gitu, karena dia diakar kan. Kayaknya udah nggak bisa kita apa-apain ya gitu aja gitu. Bisa difaktorin, cuma kan udah rumusnya. Cuma kan akar sulit kan kalau udah akar begini. Tapi pertanyaanku, apakah akarnya ini udah ini akarnya di bawah per? Enggak kan? Iya, enggak ada. Ya udah, kita tinggal masukin nilai limit x-nya aja kalau gitu. Kalaupun kita mau faktorkan, fungsinya apa? Gitu. Nah, tapi kalau kita mau coba faktorin, ini jadinya tetap gini kan, x kali berapa? Kalau kita keluarin. Betul. Kalau x kuadrat tambah 2x itu, kalau kita faktorin jadi apa? 1 sama 1. Iya, kali x tambah 2 kan? Iya. Tadi x-nya kita keluarin 1. Nah, ini akar. Kalau di belakang hasilnya min 14. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. 40 itu sendiri sulit kan? Kalau kita faktorin kan? Kenapa 4 itu sulit banget? Karena kan 4 kuncinya adalah harus, karena dia ini plus min, berarti dia termasuk apa? Apakah plus plus, min min, atau kayak gimana nanti faktorial? Min min kan? Nah, nggak mungkin. Kalau min 2 kali min 2 itu kalau ditambahkan jadi min 4, bukan min 14. Ya kan? Sininya udah beda. Nah, ini bukan cara faktorial memfaktorkan berarti. Cara langsung aja masukin nilai x tak hingganya. Coba. Kirinya 0 kan? Kanannya 4. Coba dibuat dulu nilainya. Yang kirinya kan habis, berarti sisa yang kanan. X kuadrat yang 14 tambah 4. Sisa 4 doang. 4 kali 2. Jadi hasilnya berapa? 2. Yakin? 2? Coba dibuat bener-bener. Aku pengen lihat fokusan kamu sekarang di titik terakhir ini. Coba kamu buat bener-bener banget sedetail mungkin. Oh, min 2 ya? Jawabannya min 2. Nah, ini yang benar nih. Jadi lagi-lagi gini ya, perhatikan ya, aku ini karena di sisi terakhir aku tentukan untuk pertemuan hari ini. Untuk itu aku harap di pertemuan selanjutnya itu yang pertama adalah peningkatan kualitas untuk fokus. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, ya aku sama ya tadi aku bilang gini ke kamu. Kalau untuk hasil setelah melalui proses kamu bisa.
Cuma untuk prosesnya, untuk mengcourage ke sana, kamu ada beberapa yang kuhala. Yang pertama adalah mempelajari kembali ya operasional matematika. Itu ya, Raka ya. Iya. Nah, ada misalnya kayak perkalian penambahan aljabar, perkalian penambahan akar, kemudian pengurangan, pembagian dan sebagainya, itu sepenting itu dalam bentuk limit ya, karena nanti kita ngarahnya ke sana. Nah, untuk penganalisa soal juga, penganalisa soal kira-kira ini soal mau dibawa kemana, apakah faktor, apakah dikali dengan ini, itu nanti bisa ke sana. Jadi sebenarnya untuk limit konsepnya kamu udah dapat, cuman untuk operasional matematikanya itu masih belum dapat. Sedangkan itu nanti akan digunakan selama kamu belajar matematika, itu kuncinya. Nah, yang kedua adalah kamu terkadang, aku evaluasi untuk hari ini itu adalah cenderung terburu-buru dalam mengerjakan operasional matematika. Sehingga salah satu contohnya nomor 9 dan beberapa studi juga, ini kamu lupa, Kak, berarti hasilnya 2. Padahal di depannya adalah min. Iya. Jadi sebenarnya adalah min 2. Untuk yang soal seperti ini, sekejap mata, kayak gini, kalau misalnya kamu udah banget paham konsepnya, sekejap mata kamu udah bisa menjawab. Ini pasti min 2, karena ini nilainya adalah semuanya itu pasti 0. Karena dia tak hingga. Tinggal akar 4 doang. Min akar 4 adalah min 2. Itu doang. Sejauh ini bagus. Ya. Itu aja ya, Raka, ya, untuk hari ini ya. Iya. Ya, sampai jumpa di pertemuan mungkin selanjutnya di materi sama matematika juga ya. Iya. Jangan lupa tetap semangat ya. Iya, Kak. Ya.